Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 7 jebakan catur di pembukaan Stafford Gambit. Tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama, di mana Stafford Gambit kita memegang bidak hitam. Dan pembukaan diawali dari E4, E5, kuda ke F3 mengancam pion, kuda ke F6 juga mengancam pion. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Rusia. Dan kuda pukul pion dan kuda ke C6. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan Stafford Gambit. Dan kuda pukul kuda dan pion pukul kuda. Nah teman-teman, keunggulan dari pembukaan Stafford Gambit ini yaitu adalah semua perwira dari hitam langsung aktif. D3 dan jelas untuk mensupport pion E4 sekaligus mengaktifkan gajah. Gajah ke C5 juga mengancam pion lemah F2 sekaligus mempersiapkan rokade pendek. Gajah G5 mengepin kuda, dan di posisi seperti ini teman-teman, kalian bisa langsung menjawab dengan kuda pukul pion, mengorbankan satu menteri. Dan apabila pengorbanan ini diterima dengan gajah pukul menteri, maka gajah pukul pion, skak, dan raja ke E2, gajah G4, skakma teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ketujuh, di mana di posisi seperti ini teman-teman, apabila dijawab dengan pion pukul kuda misalnya, maka gajah pukul pion terlebih dahulu, skak, dan ini jelas untuk mendapatkan menteri putih. Dan raja pukul gajah dan menteri pukul menteri. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-8 ini. Dan apabila di posisi seperti ini dijawab dengan raja ke E2 misalnya, maka gajah G4 juga skak, dan jelas menteri dipastikan kita dapatkan. Dan raja pukul gajah dan menteri pukul menteri. Nah teman-teman, di posisi seperti ini juga hitam sudah diunggulkan kualitas perwira menteri, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah oke teman-teman, di jebakan yang kedua ini dimana E4, E5, kuda ke F3, dan kuda ke F6, dan kuda pukul pion, kuda ke C6, dan kuda pukul kuda, dan pion pukul kuda. D3 jelas untuk mensupport pion E4 sekaligus mengaktifkan gajah. Gajah ke C5 dan E5 mengancam kuda. Kuda ke E4 dan jelas teman-teman mengancam pion F2 dua kali. Dan sekaligus mengorbankan satu perwira kuda. Dan apabila di posisi seperti ini pengorbanan diterima dengan pion pukul kuda, maka gajah pukul pion, skak, dan jelas membuat raja posisi buat mengawal menteri. Dan raja pukul gajah dan menteri pukul menteri, dan masih mengancam gajah teman-teman. Gajah E3, maka menteri pukul pion, skak, raja E1, dan menteri pukul pion, dan jelas mengancam beteng teman-teman. Gajah ke C4 juga mengancam pion lemah F7, maka rokade pendek terlebih dahulu, dan kita bisa menunda untuk memukul beteng dikarenakan beteng sudah milik kita teman-teman. Gajah ke E2 kembali, maka menteri pukul beteng. Nah oke teman-teman, di posisi seperti ini hitam sudah diunggulkan satu perwira menteri. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-8. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan raja ke E2, hasilnya akan sama seperti tadi teman-teman. Gajah G4, skak, dan langkah paksa raja pukul gajah dan menteri pukul menteri. Gajah ke E3 dan menteri pukul pion, skak, raja G3, dan menteri pukul pion, dan jelas untuk mensupport gajah sekaligus mengancam gajah. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini dimana E4, E5, kuda ke F3, kuda ke F6, dan kuda pukul pion, dan kuda ke C6, dan kuda pukul kuda, pion pukul kuda. D3 dan gajah ke C5, E5 mengancam kuda, dan kuda ke E4. Nah teman-teman, di posisi seperti ini kan sudah saya jelaskan tadi. Dan dimana di posisi seperti ini apabila putih gajah E3 misalnya, maka simpel saja gajah pukul gajah,
dan pion pul gajah, menteri ke H4 sekak, G3 menutup, dan kuda pul pion. Dan jelas masih mengancam beteng. Dan apabila pion pul kuda, maka menteri pul beteng teman-teman. Dan tipe seperti ini juga hitam sudah diunggulkan kualitas perwira beteng. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-10. Dimana teman-teman tipe seperti ini apabila beteng G1, maka kuda ke E4 juga open sekak. Dan apabila raja ke E2, maka menteri F2 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-11. Dimana tipe seperti ini apabila beteng G3 misalnya, maka kuda pul beteng, maka pion pul kuda, menteri pul pion sekak, raja ke D2, menteri F2 sekak, dan raja ke C1. Dan menteri pul pion sekak, dan langkah paksa menteri ke D2, dan menteri pul menteri, dan kuda pul menteri. Nah teman-teman, dimana tipe seperti ini hitam sudah diunggulkan kualitas perwira beteng dan sekaligus 2 pion bebas di petak F, G, dan H, dan siap untuk promosi. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ketiga. Sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini dimana E4, E5, kuda ke F3, kuda ke F6, dan kuda pul pion, kuda ke C6, stafet gambit, dan kuda pul kuda, pion pul kuda, E5 mengancam kuda, kuda ke E4, D4 langsung juga tidak mau kalah dalam perkembangan perwira. Dan menteri ke H4 dan jelas mengancam pion lemah, F2, G3 mengancam menteri, dan kuda pul pion. Dan jelas teman-teman, dimana di poin seperti ini putih tidak akan berani memukul pakai pion H. Dan dia memukul pakai pion F, pion pukul kuda, maka menteri ke E4 skak sekaligus mengancam beteng. Raja ke F2, maka menteri pul beteng. Nah teman-teman, tipe seperti ini juga hitam sudah diunggulkan kualitas perwira beteng. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kelima. Nah teman-teman, di jebakan yang kelima ini dimana E4, E5, kuda ke F3, kuda ke F6, dan kuda pul pion, kuda ke C6, stafet gambit, dan kuda pul kuda, pion pukul kuda, dan kuda ke C3, gajah ke C5, dan jelas mengancam pion lemah F2 sekaligus mempersiapkan rokade pendek. Gajah ke C4 juga tidak mau kalah dalam perkembangan perwira. Maka kuda G4 dan jelas mengancam pion lemah F2 2 kali. Dan rokade pendek. Dan menteri ke H4 dan jelas ancamannya skakmat teman-teman. Dan H3 maka kuda pul pion masih mengancam menteri teman-teman. Menteri F3 maka kuda pul pion juga open sekak. Raja H1 dan kuda ke F2 juga double skak. Raja G1 dan menteri ke H1 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-7. Nah teman-teman, apa jadinya bila di seperti ini dijawab dengan menteri ke F3 mengancam skakmat, dan kuda ke E5 juga mengancam menteri, mengancam gajah sekaligus untuk melindungi pion F7. Dan menteri ke E2 tetap mensupport gajah, maka menteri ke H4 dan jelas di poin seperti ini teman-teman, kuda bisa langsung memukul gajah. Dan setelah menteri pukul gajah, maka menteri pukul pion dan ancamannya skakmat dalam beberapa langkah teman-teman. D3 terlebih dahulu untuk mensupport gajah, dan juga menteri juga bisa mensupport pion F2. Maka gajah G4 jelas mengancam menteri, dan di poin seperti ini langkah paksa menteri F1. Dan tetap sama untuk menjaga diagonal mensupport gajah, kuda pul gajah, dan pion pul kuda, dan rokade panjang. Nah teman-teman, tipe seperti ini juga ancamannya skakmat, tetapi masih ada kuda dan kuda harus disingkirkan teman-teman. Gajah ke D2 terlebih dahulu dan juga sama mempersiapkan rokade panjang. F5 langsung menawarkan pertukaran pion dan pion pukul pion, dan beteng H ke E1 skak. Dan ini juga langkah paksa kuda ke E2, dan gajah pul kuda juga mengancam menteri. Menteri pul gajah langkah paksa, maka menteri pul pion sekak. Raja ke D1 dan menteri pul menteri sekak. Raja C1 maka menteri pul gajah sekak. Raja ke B1 dan menteri ke D1 sekak. Dan beteng pul menteri dan beteng pul beteng skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kelima. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-6.
Nah, teman-teman, di jebakan yang ke-6 ini di mana E4, E5, kuda ke F3, kuda ke F6, dan kuda pul pion, kuda C6, dan kuda pul kuda, dan pion pul kuda. Kuda ke C3, gajah ke C5, gajah E2, dan jelas untuk memblokir akses buat kuda H5. Dan jelas teman-teman, di pos seperti ini tujuan tetap sama. Kuda akan masuk ke G4 dan mengancam pion lemah F2. Dan H3 terlebih dahulu untuk menghentikan laju dari kuda dan menteri ke D4. Dan jelas ancamannya skakmat teman-teman. Nah teman-teman, di pos seperti ini apabila dijawab dengan rokade pendek dan kuda G4, dan jelas untuk mengancam pion F2 3 kali. Dan pion pul kuda dan pion pul pion. Dan jelas jalur H sudah terbuka. D3 dan jelas mengaktifkan gajah buat menyerang menteri. Maka teman-teman, di pos seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan menteri ke I5 dan ancamannya skakmat. Dan G3 maka menteri pul pion, skakmat teman-teman. Di mana pion di petak F2 tidak dapat memukul menteri dikarenakan sedang dipin oleh gajah. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-10. Nah teman-teman, di pos seperti ini apabila dijawab dengan G3 terlebih dahulu, maka menteri ke I5 tetap sama, ancamannya skakmat. Raja G2 dan gajah pul pion. Nah teman-teman, di pos seperti ini saya sudah menyiapkan dua jawaban. Yang pertama, beteng pul gajah, maka menteri ke H5, dan jelas untuk ancamannya skakmat dalam beberapa langkah. Beteng F4 terlebih dahulu dan menteri ke H2, skak. Raja ke F1 dan menteri pul pion, dan jelas ancamannya skakmat beteng H1. Gajah ke F3 terlebih dahulu untuk menjaga petak penting H1 dan menteri pul beteng terlebih dahulu, dan D4, dan jelas mengaktifkan gajah mengancam menteri teman-teman. Beteng H1 skak, raja ke E2, dan barulah menteri pul gajah skak. Raja ke D1, maka beteng pul menteri skak, dan kuda pul beteng. Nah teman-teman, di pos seperti ini hitam sudah diunggulkan kualitas perwira menteri, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-12. Nah teman-teman, di pos seperti apabila dijawab dengan raja pul gajah, maka beteng ke H2 skak, dan raja ke E3, maka menteri pul pion skak. Raja ke D4 dan gajah ke E6, jelas langsung mengunci raja teman-teman. Dan D3, dan jelas mengaktifkan gajah untuk mengancam menteri. Maka C5 terlebih dahulu skak, langkah paksa, raja pul pion. Menteri ke D6 skak, raja ke B5, A5, dan jelas ancamannya skakmat teman-teman. Dan A3, dan menteri ke C6 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ke-6. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-7 ataupun yang terakhir. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-7 ini ataupun yang terakhir, di mana E4, E5, kuda ke F3, kuda ke F6, dan kuda pul pion, kuda ke C6, stafet gambit, dan kuda pul kuda, pion pul kuda. D3 terlebih dahulu dan gajah ke C5, dan jelas ancamannya pion F2. Dan gajah ke E3 langsung mengadu gajah, maka gajah pul gajah, pion pul gajah, dan kuda G4 mengancam pion lemah E3. Dan menteri ke F3, dan jelas untuk mensupport pion, dan menteri G5, dan jelas langsung mengeroyok pion teman-teman. Raja ke D2, maka simpel saja kuda pul pion, pengorbanan satu kuda. Dan apabila pengorbanan ini diterima dengan beteng pul kuda, maka menteri ke E5, dan jelas mengancam beteng sekaligus pion lemah B2. Beteng H5 mengancam menteri, maka menteri pul pion, dan jelas mengancam beteng, dan beteng tidak dapat diselamatkan teman-teman. Kuda ke C3 dan menteri pul beteng. Nah teman-teman, di mana di pos seperti ini hitam sudah diunggulkan kualitas perwira beteng. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada kritik dan saran silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.